Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita bertemu kembali dalam kesempatan kali ini. Semoga kita diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini sampai selesai. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dan akan mempelajari pada pokok bahasan jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah sub pokok bahasan sujud syukur. Anak-anakku sekalian, ketika kita mempelajari sub pokok bahasan ini tentu akan muncul berbagai pertanyaan, di antaranya apa sih yang dimaksud dengan sujud syukur? Bagaimana tata caranya kita melaksanakan sujud syukur? Kemudian apa hikmahnya kita melakukan sujud syukur? Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembahasan itu, kita akan bahas kali ini. Sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu sujud. Jadi, sujud adalah merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Adapun kepada sesama manusia kita diperintahkan untuk saling menghormati saja. Pada saat kita sujud, maka dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semuanya menempel di tanah. Inilah posisi yang paling ideal sebagai bentuk kepasrahan dan ketundukan serta kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa itu sujud syukur? Ya. Syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Untuk mengungkapkan syukur, itulah kita diajarkan cara lain untuk mengucapkan rasa syukur. Lantas bagaimana hukum sujud syukur? Hukum sujud syukur, hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Bakar, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis ini jelas bahwa melaksanakan sujud syukur hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya, sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama adalah karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apabila kita mendapatkan nikmat atau baru saja kita mendapatkan kabar yang menggembirakan, seketika itu juga kita melakukan sujud syukur tanpa menunda-nunda lagi. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Apabila kita terhindar dari bahaya
atau bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Misalnya, ketika terjadi gempa bumi, seisi rumah ternyata dapat menyelamatkan diri semua, maka itu disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Selanjutnya, bagaimana tata cara sujud syukur? Ya. Jadi, tata cara sujud syukur sebenarnya cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat, seperti sujud biasanya ketika sholat. Kemudian membaca doa, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, duduk kembali. Setelah itu, yang kelima, terakhir, salam. Apa hikmah sujud syukur? Yang pertama, hikmah sujud syukur adalah orang yang akan mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri, sehingga orang tersebut akan menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Kemudian yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah, sehingga dampaknya kita akan senantiasa memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Selanjutnya yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Demikian pertemuan kita kali ini. Namun sebelum Bapak tutup, ada baiknya kita mengambil kesimpulan bahwa sujud syukur adalah sujud di luar sholat yang dilakukan karena ungkapan rasa syukur atau terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hukumnya adalah sunnah. Demikian, terima kasih sudah belajar bersama. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.